Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Selamat berjumpa kembali. Mari kita mendengarkan firman Allah sebelumnya kita bernyanyi. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, pada hari ini Rabu tanggal 29 Maret, firman Tuhan tertulis dalam Ratapan 5 ayat 19. Demikian bunyinya. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Adapun judul daripada firman ini ialah hidup yang dipulihkan. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, di dalam kehidupan ini terkadang kita lebih mengandalkan kebolehan kita sendiri. Tidak sedikit manusia yang bersandar, yang berharap kepada apa yang dia miliki. Hidup menjadi lupa kepada Tuhan, lupa mengandalkan Tuhan, seolah-olah ketika hidup itu sudah jatuh dulu, sudah terpuruk dulu, sudah menghadapi persoalan dulu, baru datang kepada Tuhan. Inilah sebuah realita yang banyak terjadi di dalam kehidupan ini. Ketika gelombang hidup itu tidak datang, seolah-olah seseorang itu masih merasa boleh dan bisa menghadapinya dengan seorang diri. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, umat Allah yang disampaikan di dalam renungan ini menggambarkan suasana kehidupan mereka yang penuh dengan kesengsaraan. Suasana kesengsaraan yang begitu berat sekali. Hidup mereka yang dahulu penuh dengan sebuah keadaan yang baik, melimpah di dalam keadaan yang sungguh-sungguh lebih daripada yang dibayangkan. Tetapi hal itu berubah. Milik pusaka itu telah hilang. Apa yang mereka andalkan itu sudah tiada lagi. Bahkan harga diri kehidupan mereka sudah berganti dengan sebuah penderitaan. Nah, di dalam keadaan itulah ratapan itu disampaikan. Sehingga di sini umat Allah mengungkapkan keprihatinannya yang sangat dalam atas kondisi itu. Bahkan bait Allah, bait suci juga sudah runtuh, lebih daripada malapetaka yang ada ketika itu. Tetapi saudara-saudaraku sekalian,
Di dalam penderitaan dan di dalam ratapan itu, hati mereka menyadari semuanya, bahwa itu terjadi oleh karena keberdosaan mereka, oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dari nenek moyang dan juga orang tua mereka. Dan akibat pemberontakan itulah sehingga mereka kehilangan berkat. Mereka menjadi sengsara, tidak mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran lagi, bahkan hidup menjadi miskin. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, tentu kondisi ini adalah sebuah kondisi yang benar-benar di luar daripada yang dibayangkan. Kehidupan sudah berganti, tetapi untungnya di dalam kondisi yang terpuruk itu, mereka sadar diri, mereka tahu bahwa hanya Allah lah yang sanggup memulihkan kehidupan mereka. Di dalam penderitaan itu, mereka datang berseru kepada Tuhan, bermohon agar Tuhan tidak meninggalkan mereka, agar Tuhan tidak melupakan mereka, tetapi kembali bermurah hati, kembali membangkitkan keadaan mereka yang terpuruk itu menjadi sebuah kebaikan. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, hidup itu jugalah yang hendak kita bawa di dalam kondisi saat ini, untuk senantiasa mengandalkan Tuhan setiap waktu. Biarlah hidup kita tetap bersyukur kepadanya. Biarlah hidup kita tetap lebih menyatu kepadanya. Biarlah hidup kita tetap dekat kepada Tuhan, seberat apapun persoalan yang kita hadapi. Karena dikatakan tadi di dalam firman ini, Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Apa yang ada di dunia ini, tahta apapun yang diandalkan seluruh orang-orang di muka bumi itu tidak dapat bertahan dan tidak bisa abadi. Tetapi ada satu hal yang kekal selama-lamanya, yaitu di dalam Allah Bapa yang memberikan semua itu bagi orang-orang yang percaya dan yang berseru kepadanya. Untuk itu, sahabatku sekalian, Allah menghendaki hidup kita adalah hidup yang penuh dengan kesejahteraan. Karena segala sesuatu ada pada Allah. Oleh karena itu, mari kita meninggalkan segala bentuk ego kita, segala bentuk kekerasan hati kita. Sambutlah kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang telah dinyatakan, memulihkan, membawa keselamatan bagi kita sekalian. Terlebih-lebih keselamatan yang dinyatakan di dalam pengorbanan oleh Yesus Kristus untuk menebus kita dari segala perhambaan dosa itu. Agar hidup kita kembali menjadi milik Allah. Agar hidup kita keluar dari kesengsaraan itu, yaitu kesengsaraan karena dosa dan kesalahan itu. Untuk itu saudaraku sekalian, biarlah kehidupan kita tetap terarah kepada Dia. Hidup yang bersyukur kepada Dia. Dan jikalau kita menemukan ada kekurangan, ada dosa, ada pelanggaran yang kita perbuat dari kemarin sampai saat ini, maka firman ini mengajak kita untuk dapat meninggalkannya dan kembali menghadap kepada Tuhan, berseru untuk dipulihkan supaya dalam hidup ini menjadi pancaran akan kemuliaan Allah Bapa. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Tahtamu tetap bertahan selama-lamanya, melebihi daripada segala sesuatu yang ada di bumi ini. Oleh karena itu, kami tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan setiap masa dan seluruh waktu hidup kami. Ketika kami di dalam kondisi lemah, di dalam situasi yang terpuruk, di dalam hidup yang sedang terjatuh, tetapi kami tetap melihat Tuhan dan percaya akan kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Itu telah kami rasakan di dalam kasih-Mu yang besar
oleh Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kami dari segala perhambaan dosa. Mampukan kami untuk meninggalkan ego kami masing-masing, untuk tidak mengandalkan pikiran kami sendiri, untuk tidak bergantung kepada kekuatan serta kesanggupan diri kami sendiri, tetapi hanya mengandalkan Engkau saja, sebab Allah lebih besar daripada segala-galanya. Berkatilah kami sekalian serta umat-Mu yang mendengarkan renungan ini. Tangan yang penuh kasih Engkau berkati, Engkau tumpangkan bagi mereka sekalian dimanapun berada. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.